Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas geometri transformasi yang diampu oleh Ibu Desi Luciana tentang pencerminan atau refleksi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amelia, Indri Febriantini, Cindy Atika, dan Sri Ainun. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada pencerminan atau refleksi. Ada 4 sub yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa definisi dari pencerminan? Yang kedua, pemetaan karena pencerminan. Yang ketiga, apa saja sifat-sifat dari pencerminan? Dan yang terakhir, bagaimana contoh pengaplikasian pada materi pencerminan? Oke, langsung saja. Refleksi. Oke, kita akan ketahui refleksi atau pencerminan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bentuk ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Oke, di sini ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit lagi. Suatu objek yang mengalami refleksi atau pencerminan akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Kita anggap ini itu cerminnya ya, yang warna biru itu cerminnya. Nah, hasil dari refleksi pada bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Dan refleksi tersebut akan memindahkan seluruh titik dengan memakai sifat pencerminan pada cermin datar. Oke, next. Ya, dalam geometri bidang, sebagaimana cermin digunakan, yang pertama, 1. Ada refleksi terhadap sumbu X, yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan M. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Dan yang terakhir, titik pusat O 0,0. Oke, langsung saja. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Oke, berdasarkan gambar di samping atau maksudnya di bawah ini ya teman-teman. Ya, coba kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, jika bayangan titik P, nah bayangan ini yang bayangan titik P itu kan beranggotakan X, Y. Nah, bayangannya itu P aksen yang beranggotakan X aksen dan Y aksen. Maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen beranggotakan X, min Y. Nah, sama saja kan? Sehingga dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Ya. Nah, dalam bentuk matriksnya seperti ini ya teman-teman. Jadi, matriks yang beranggotakan X aksen dan Y aksen sama dengan matriks yang beranggotakan 1, 0, 0, negatif 1, dan matriks X, Y. Jadi, matriks yang beranggotakan 1, 0, 0, negatif 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X yang ini ya teman-teman ya. Oke, next. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang refleksi terhadap sumbu Y. Yang tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Oke, berdasarkan gambar di bawah, yang ini, jika bayangan titik P beranggotakan X, Y, jadi yang mana teman-teman? Adalah P aksen yang beranggotakan X aksen, Y aksen, maka P aksen,
yang beranggotakan X aksen, Y aksen sama dengan P aksen yang beranggotakan min X, Y. Sehingga dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen sama dengan min X. Atau bisa tuliskan sebagai berikut ya. Matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1, dan matriks X, Y. Jadi, matriks 1, 0, 0, negatif 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, yang ini ya teman-teman ya. Oke, next. Ya, selanjutnya yang ketiga itu ada refleksi terhadap garis X sama dengan M. Nah, berdasarkan gambar ini, kita mempunyai titik P, X, Y di garis X sama dengan M, sehingga pencerminan terhadap garis X, X sama dengan M itu menghasilkan P aksen 2M dikurangi X, Y. Yang keempat itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Berdasarkan gambar di sini, kita mempunyai titik P, X, Y di garis Y sama dengan N. Nih garisnya. Sehingga pencerminan terhadap garis ini akan menghasilkan P aksen X, 2N dikurangi Y. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berdasarkan gambar, kita mempunyai garis nih, Y sama dengan X, di mana kita mempunyai titik juga X, Y. Nah, pencerminannya akan menghasilkan P aksen Y, X. Nah, jika kita tulis dalam bentuk metrik, menghasilkan X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X, di mana X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X dan Y. Jadi, 0, 1, 1, 0 adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang keenam, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita mempunyai garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita mempunyai titik P, X, Y. Nah, jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X itu menghasilkan bayangan P sama P negatif Y, negatif X. Nah, jika kita tulis dalam bentuk matriksnya akan menghasilkan X aksen sama dengan Y negatif Y aksen sama dengan negatif X, sehingga X aksen, Y aksen itu sama dengan 0, negatif 1, 0 dikali X dan Y. Jadi 0, negatif 1, 0 adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang ketujuh ada titik pusat di O 0,0. Pencerminan pada titik asal artinya melakukan pencerminan terhadap titik O 0,0. Hasil pencerminan terhadap titik asal adalah nilai absis dan ordinat menjadi kebalikannya. Nah, di sini kita memiliki titik pusatnya di O 0,0. Nah, kita mempunyai titik nih A dari A, B dari A, sumbu X A dan sumbu Y-nya itu B. Nah, akan menghasilkan pemetaan A, besar, A, B, pemetaan dari titik O 0,0 menghasilkan A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan negatif 1,
0, 0, negatif 1 dikali A, B, sehingga menghasilkan negatif A, negatif B. Jadi, kita titik pusat ini di O 0,0. Jika titik A-nya itu A, B, maka pencerminannya itu menghasilkan negatif A, negatif B, seperti gambar yang di bawah ini. Ada tabel transformasi pencerminan. Di sini ada pencerminan terhadap sumbu X, yaitu pemetaannya adalah A, X, Y, menjadi bayangannya adalah A aksen X, min Y, dan matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Yang kedua ada pencerminan terhadap sumbu Y, yang awalnya adalah AX, Y, dan bayangannya adalah A aksen min X, Y. Matriks transformasinya adalah negatif 1, 0, 0, dan 1. Yang ketiga ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pemetaannya adalah sumbu awalnya adalah A, X, Y, dan bayangannya adalah A aksen Y, X. Matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, dan 0. Yang keempat ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sumbu awalnya adalah A, X, Y, dan bayangannya adalah A aksen dengan titik negatif Y, negatif X. Dan matriks transformasinya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu ada pencerminan terhadap titik awal atau titik pusat, yaitu titik 0,0. Sumbu awalnya itu A, X, Y, dan bayangannya A aksen min X, min Y. Matriks transformasinya adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Garis pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yaitu pemetaannya adalah A, X, Y, dan bayangannya menjadi A aksen 2H dikurangin X, Y. Lalu ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, di mana sumbu awalnya adalah A, X, Y, lalu bayangannya adalah A aksen X, 2K kurangin Y. Yang terakhir ada pencerminan terhadap titik H, K. Pemetaannya adalah sumbu awalnya A, X, Y, lalu bayangannya adalah A aksen 2H dikurangin X, 2K dikurangin Y. Di sini ada contoh soal, yaitu persamaan peta garis 3X, 4Y sama dengan 12 karena refleksi terhadap garis Y min X sama dengan 0 dilanjut oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks negatif 3, 5, negatif 5, 1. Di sini ada ordonya 2,2 adalah, di sini sudah pembahasannya. Diketahui matriksnya adalah matriks rotasinya itu 0, 1, 1, 0 sama orde 2 kali 2. Lalu transformasinya tadi sudah dijelaskan di soal itu, yaitu matriks orde 2 kali 2 juga, di mana anggotanya itu negatif 3, 5, negatif 5, dan 1. Persamaan garis direfleksi kemudian ditransformasi adalah X aksen Y aksen sama dengan, kita masukkan matriks transformasinya, negatif 3, 5, negatif 5, 1. Lalu masukkan matriks rotasinya 0, 1, 1, 0. X, Y sama dengan, atau dirotasikan dikali, dirotasikan menjadi 5, negatif 3, 1, negatif 1, X aksen, Y aksen. Setelah dioperasikan, terdapat hasil XY sama dengan negatif 1, 1/2
dikali negatif 1, 3, negatif 1, 5, X aksen, Y aksen. Sama dengan X aksen dikurangin 3, Y aksen dibagi 2. Dan di bawahnya X aksen dikurangi 5Y aksen per 2. Lalu disubstitusikan dengan persamaan peta garis tadi, 3X min 4Y sama dengan 12. Kita masukkan nilai X-nya itu X aksen dikurangi 3Y aksen per 2, dan masukkan nilai Y-nya itu X aksen kurangin 5Y aksen per 2 sama dengan 12. Jadi hasil dari substitusi itu adalah negatif X aksen ditambah 11Y aksen sama dengan 24. Sifat-sifat pencerminan. Di sini ada gambar seseorang yang sedang bercermin dan hasil cerminannya itu atau bayangan objeknya itu sama dengan objeknya yang asli. Objek dan bayangannya selalu sama. Sudah jelaskan di gambar bahwa objek dan bayangan objek itu sama. Jarak yang kedua adalah jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. S sama dengan S aksen. Jadi antara jarak S dengan jarak S aksen itu sama. Seandainya jarak objeknya atau jarak S-nya adalah 2, maka jarak bayangan objeknya atau S aksennya adalah 2 juga. Lalu tinggi objek sama dengan tinggi bayangannya. H sama dengan H aksen. Ya, karena jaraknya saja sudah jelas sama, maka tingginya pun sama. Jika tinggi objek itu atau H-nya itu 5 cm, maka bayangan objek atau tinggi bayangan objek atau H aksennya pun sama 5 cm. Yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Ya, jika objeknya itu tegak lurus, maka pencerminannya pun tegak lurus. Tidak mungkin bertolak belakang atau yang lainnya. Selalu pasti tegak lurus. Selanjutnya masih sifat-sifat pencerminan. Di sini ada contoh pencerminan pada bangun datar, yaitu kita memakai bangun datar segitiga seperti pada gambar. Sesuai dengan sifat pencerminan yang tadi, kita dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen dengan C aksen. Maka luas segitiga ABC akan sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen dengan C aksen. Kemudian titik C ke titik P akan sama dengan jarak titik C aksen ke P. A dengan Q akan sama dengan A aksen dengan titik Q. Dan titik B, R akan sama dengan titik B aksen ke R. Atau dengan kata lain, jarak titik sudut segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak titik sudut A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. Kemudian, tinggi segitiga ABC akan sama dengan tinggi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita bisa lihat tingginya pada titik C dengan titik C aksen itu tingginya sama. Kemudian, ruas garis A aksen, B aksen, C aksen, semuanya tegak lurus dengan cermin, yaitu pada garis PR. Selanjutnya ada penerapan transformasi refleksi pada karya seni Indonesia. Pada beberapa motif batik, terdapat ragam penerapan transformasi geometri, termasuk motif yang menerapkan prinsip transformasi refleksi atau pencerminan. Berikut adalah contoh motif batik kaum yang diciptakan oleh salah satu Sultan Mataram.
Nah, kita bisa lihat bentuk dasar dari motif batik kawung itu sendiri, yaitu bentuknya bulat dengan di dalamnya ada titik 2. Kemudian, jika bentuk dasar tersebut dicerminkan terhadap sumbu vertikal X, maka akan menghasilkan motif baru. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, gini, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan atau pantulan dari cermin itu akan sama rupanya dengan objek semula. Kemudian bentuk dasar motif ini terhadap sumbu horizontal, hasilnya pun akan sama, menghasilkan motif baru. Nah, selanjutnya jika bentuk dasar motif juga bisa dicerminkan terhadap sumbu dengan kemiringan tertentu, jelas maka objeknya pun akan mengikuti sumbu dengan kemiringan tertentu tersebut. Kemudian bagaimana jika digabungkan dari penerapan berbagai pencerminan tadi, itu akan menghasilkan motif baru yang sifatnya lebih kompleks. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, ini gambarnya lebih kompleks. Gambarnya ada 4, bulatan 4, dengan di tengahnya ada titik 2-2-nya. Kita bisa lihat lagi gambarnya. Ketika gambar tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, maka akan menghasilkan motif batik kawung seperti gambar yang sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.